Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Saleha dengan NIM 2433-2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang gerak, persendian, dan keseimbangan. Bidang gerak. Dalam kinesiologi, bidang gerak adalah ruang imajiner yang digunakan untuk menggambarkan arah gerakan tubuh. Bidang-bidang ini membantu memahami dan menganalisis gerakan manusia dan merupakan dasar untuk mengidentifikasi bagaimana gerakan terjadi. Yang pertama itu ada bidang sagital. Bidang sagital adalah suatu bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Video sebelumnya itu menunjukkan suatu gerakan fleksi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan dan membentuk sudut kecil. Pada gambar di atas, fleksinya terdapat pada bagian pergelangan tangan menghadap ke arah bawah. Ekstensi, gerakan yang meluruskan dan membentuk sudut pada gambar di samping. Gerakan ekstensi terdapat pada tangan dan kaki dan membentuk sudut siku. Hiperektensi adalah gerakan sendi berlebihan. Kondisi itu terjadi ketika sendi tertentu dibuka atau diluruskan di luar jangkauan gerak normal dan sehat. Pada gambar di samping terdapat gerak hiperektensi, yaitu pada bagian telapak tangan ke arah atas melebihi ekstensi. Bidang frontal. Bidang frontal adalah suatu bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Yang pertama itu ada abduksi, gerakan yang menjauhi sumbu badan. Pada gambar di samping ditandai dengan tangan dan kaki. Yang kedua ada adduksi. Adduksi kebalikan abduksi, yaitu bagian badan bergerak ke arah garis tengah badan kecuali terjadi pada telapak tangan dan kaki. Pada gambar di samping adduksi terdapat gerakan yang menekan sumbu badan. Bidang transversal. Bidang transversal adalah suatu bidang yang membagi tubuh menjadi dua, yaitu bagian atas dengan bagian bawah. Yang pertama rotasi. Putaran kepala dalam gambar di samping terdapat rotasi medial dan rotasi bilateral. Yang kedua, pronasi adalah gerakan lengan bawah tangan ke arah dalam medial dengan bahu tetap. Dan yang ketiga, supinasi. Supinasi adalah gerakan tangan dari sikap anatomi ke arah luar. Kemudian persendian. Artrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi. Sendi adalah pertemuan antara salah satu tulang dengan tulang yang lainnya atau hubungan antar tulang-tulang. Pertama adalah sendi peluru. Pada gambar terdapat sendi bahu atau gelang bahu. Pada sudut luar tulang belikat terdapat sebuah mangkok sendi. Dengan mangkok sendi inilah kepala tulang lengan atas berhubungan dengan perantaraan sebuah sendi bahu, yaitu sebuah sendi peluru yang memungkinkan gerak-gerik yang luas. Kedua, sendi engsel. Di gambar terdapat sendi siku. Tulang lengan atas adalah sebuah tulang pipa terbentuk silinder yang sedikit melebar pada kedua ujungnya. Pada ujung sebelah bawah tulang lengan atas itu berhubungan dengan rangka lengan bawah dengan perantaraan sendi siku. Yang ketiga, sendi putar. Terdapat pada gerakan memutar telapak tangan ke atas dan ke bawah. Materi yang terakhir, titik keseimbangan. Titik berat badan adalah titik yang menentukan bagaimana keseimbangan badan seseorang. Artinya, letak atau posisi titik berat badan akan menentukan bagaimana keseimbangan badan seseorang. Susunan anatomi manusia terdiri dari segmen-segmen, akibatnya titik berat badan atau titik keseimbangan mudah berubah. Yang pertama, tingginya letak titik berat badan. Semakin tinggi letak titik berat badan, semakin tidak stabil keseimbangan dan semakin sulit menjaga keseimbangan.
Semakin rendah titik berat badan, maka keseimbangan akan semakin stabil. Kedua, luas tapak penumpu. Semakin luas tapak penumpu, semakin stabil keseimbangan badan. Semakin kecil luas tapak penumpu, semakin sulit menjaga keseimbangan badan. Dan terakhir, letak garis berat. Bila gaya yang dilawan hanya gaya gravitasi, maka semakin dekat garis berat pada pusat dasar penumpu, makin stabil keseimbangan. Apabila garis berat badan keluar dari garis dasar penumpu, maka keseimbangan akan hilang dan harus membuat dasar penumpu yang baru. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.